Makassar. Luar biasa. Sekali lagi. Makassar. Luar biasa. Oh, itu dari ini. Di sana. Oh iya, belum ada. Makassar. Luar biasa. PKN 2. Bahagia melayani. Makassar. Luar biasa. Kalau bayi kita marah, kalau yang dikit-dikit kan kayak mau saja. Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Mario Said SIP MSI, yang kami hormati Ketua Rombongan Bapak Dr. Andes Hendrianto Hadi Cahyono MSI bersama seluruh rombongan dan Kepala SKPD yang hadir bersama kita, Bapak Ibu dan hadirin sama kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada hari ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 14 September 2022 pada acara visitasi Kepemimpinan Nasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan ke-16 tahun 2022. Selamat datang kami ucapkan di Kota Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan terdiri dari 4 macam suku: suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, dan suku Toraja. Suku Bugis dikenal dengan tutur katanya yang lemah lembut. Suku Makassar dikenal dengan keberaniannya atau pemberani. Suku Mandar dikenal dengan garis-garisnya yang cantik cinta dan sarung sutera mandarnya.
Suku Toraja dikenal dengan pariwisata yang spektakuler. Walaupun berbeda suku dan budaya di Provinsi Sulawesi Selatan, tapi tetap satu dalam rumpun Abdul Silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari pemerintah Kota Makassar merasa bahagia dan bangga atas kehadiran kita semua. Acara ini diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita masing-masing doa dimulai. Terus perkenalan kepada seluruh peserta. Untuk itu kami silakan dengan hormat Bapak Dr. Hendrianto Hadi Cahyono MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sama dari yang sangat menyenangkan waktu itu tadi dari berangkat dari pagi kita sempat cegah karena tidak waktunya karena dari awal Makassar luar biasa macamnya. Jadi kali kita diskusi tidak bisa buat sampai di sini tempat waktu sempat foto-foto dulu Pak biasa itu bapak-bapak di sini kalau teman juga di mana yang penting pertama adalah fotonya. Karena kami juga nanti akan menyusun laporan-laporan. Sekitar 40, tapi terbagi dua ke Sulawesi Selatan ini. Jadi separuh kita beri 15 peserta dan beberapa yang nganter ini ke Kota Makassar, dan separuh lagi pagi ini ke Kabupaten Maros. Jadi terbagi dua, dan nanti kita akan gabung semua nanti malam. Jadi di sini penyelenggara ada Pak Giri, di sini dari LAN, dan Mbak Asih yang mengantarkan kita dari LAN. Dengan pesertanya ada 15 Pak. Distribusinya saya nggak sebut satu namanya pasti nanti yang saya sebut namanya ketua angkatannya aja Pak Anissa. Itu kan ketua angkatan ya, ketua rombongan Makassar Pak Nisa ini dari Kemenkominfo. Nah selanjutnya ada dari Bepom, situasi, kemudian dari ada BPS ada berdua BPS
Pak Pak Yanto ya dari BSSN, ada Pak Edwin Irma, kemudian dari BIN dari Nasional Republik, kemudian dari Kemenko Polhukam Pak Thomas. Ini pastinya malah seperti ini tersesat di mana-mana. Dinas Laboratorium Kuliner juga berjuang. Kemudian dari Kemenparekraf Ibu Hanifah, dari Kemenparekraf Pak, kemudian dari KPK Pak Rito, ya KPK-nya Pak, kita juga mau sampai hati di sini. Kita udah terbaik Pak. Kita sudah dalam kamar sebab kita dari Pusdas, dari Gusri, dan ada dari pemerintah daerah, ya, jadi dari Kabupaten Bogor, Pak Kabupaten Bogor Pak Irudin, kemudian dari Kota Palu Pak Irudin, kemudian dari Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Pak Dahlan, dan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kita sampaikan semuanya Pak. Ya, nama saya Hendrianto. Saya Wisara Jarilan dan ditugaskan untuk nganterin, bukan nganterin, beneran jagain. Kalau saya dijagain nanti, itu nanti akhirnya kuliner saja. Ya, baik Bapak Ibu, jadi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-16 itu udah cukup lama Pak, itu sejak 12 Juli itu udah cukup lama, sudah panjang. Nah itu ada beberapa agenda, salah satu agendanya agenda keempat itu adalah untuk visitasi kepemimpinan nasional. Para peserta ditugaskan untuk mengekspresikan semua apa yang sudah diperoleh selama pelatihan kemarin, itu lihat sekarang bagaimana implementasinya di lokus-lokusnya yang peserta kelompok ini lokus pasar. Jadi nanti mereka bukan auditor, jadi mereka nanti bukan mengaudit, enggak, mereka itu hanya memotret. Jadi hanya memotret seperti apa kondisi pemerintahan dan bagaimana manajemen strategi, bagaimana pemerintahan strategi di pemerintahan kota Makassar. Kalau bukan auditor lah, jadi jangan khawatir, jadi jangan nanti buat mati-mati hati-hati Bapak Ibu, jangan nanti seperti itu. Mereka nanti memotret saja Pak. Jadi memang tugasnya memotret. Dari potret itu nanti mendapat tugas menyusun laporan. Satu laporannya itu terkait dengan individu. Jadi nanti masing-masing peserta itu bisa memperoleh kesempatan. Wah, apa tuh kehebatan kota Makassar yang mungkin bisa diadopsi, diadaptasi di masing-masing tempat kerja. Jadi tugas utamanya adalah memberi untuk pribadinya masing-masing bagaimana mengambil data. Tugas yang kedua itu untuk melihat apa potensi pengembangan yang ada di Kota Makassar. Jadi tentu Kota Makassar adalah luar biasa. Kita sudah menemui beberapa spot itu. Dan itu justru yang mungkin agak kesulitan bagi para peserta karena ditugaskan untuk mencari celah-celah yang mungkin masih bisa berpotensi utama. Nah, jadi nanti yang tugas kedua nanti para peserta secara kelompok tentang individu itu menyusun sebuah rekomendasi tentu rekomendasi perbaikan yang nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah Kota Makassar. Ya tentu ini kan dari berbagai sudut pandang dari kementerian, lembaga, dari KPK dan juga benchmarking dari beberapa pemerintah daerah lainnya, sehingga nanti diharapkan rekomendasinya itu sangat komprehensif, mewakili berbagai warna. Temanya jadi enggak segala macam hal yang diangkat. Tema dari angkatan ini adalah membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dan khusus untuk kelompok ini itu terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal dan PAI. Oleh
juga kemarin sih Pasnya juga sudah berkunjung ke pemerintah Kota Makassar, sudah mulai menyampaikan ini loh informasi yang akan digali. Jadi Bapak Ibu di sini juga sudah menggalinya Pak, mohon maaf itu berdasarkan data-data sekunder baik melalui web maupun melalui publikasi yang lain. Jadi sudah banyak informasi terkait Kota Makassar. Mungkin dari kali ini kunjungan ini untuk melihat benar-benar seperti apa konfirmasi dan sebagainya. Jadi oleh karena itu nanti mungkin akan ada banyak diskusi tanya jawab baik di sini dengan Bapak Bayu Said ataupun nanti saya juga akan ada ke Pak Pemda, kita ketemu dengan Islami dengan nanti settingnya. Tapi tentu akan banyak informasi yang akan digali khususnya untuk mengkonfirmasi sehingga nanti pada saat penyusunan laporan itu benar-benar berdasarkan fakta yang diperoleh. Baik, saya kira itu sedikit pengenalan saya mewakili teman-teman di kelompok Kota Makassar ini. Jadi mohon nanti kesediaan Bapak asisten administrasi untuk memberikan insight kepada kami semua. Nanti selanjutnya kami akan lebih detail lagi berdiskusi dengan mungkin Bapeda seperti apanya SKPD. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Jadi semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi semua dan diberkahi Allah SWT. Demikian kata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang sama kami hormati, selanjutnya sambutan penerimaan Wali Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kota Makassar. Kami silakan kepada Bapak Haji Muhammad Mario Said, Isipri MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Syekh sebagai ketua tim barangkali di dalam membawa visitasi pelatihan kepemimpinan nasional 3 Plan RI. Yang saya hormati, di sini juga hadir mendampingi kami ada Kepala Bapeda yang diwakili oleh Pak Sekretaris Bapeda, Pak Hamka. Yang saya hormati Kepala Mitra PSDM Kota Makassar yang diwakili oleh Pak Sekretaris juga, Pak Dewa. Orang Bali nih Pak, tapi kesasar di Makassar. Yang saya hormati para kepala bidang pejabat struktural, dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta visitasi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Plan RI yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin hadirat yang sangat berbahagia. Pertama-tama mari sehingga kita tidak henti-hentinya menjadikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti diberi kesehatan, kesempatan berada di sini. Makanya tadi sudah sedikit menyampaikan bahwa sudah beberapa tempat barangkali sudah dikunjungi di Makassar karena kemarin sudah tiba ya Pak ya. Kemarin berarti sudah inilah. Beliau juga tadi menyampaikan bahwa ya 4 tahun yang lalu katanya atau sekitar 5 tahun yang lalu ya Pak ya berada di Makassar, dan sekarang dia berada lagi di Makassar. Ya ada sedikit perubahan banyak ya Pak, banyak perubahan ya seluruh alhamdulillah. Memang sudah banyak perubahan ya, dan memang kita ini sudah berusaha untuk betul-betul melakukan recovery terus menyambut masalah ekonomi di Makassar ini Pak. Dan kemarin waktu pandemi kan memang kita berada di bawah nol ya, sehingga ini kita rebound baik kembali untuk, dan sekarang sudah sekitar 4% 4 sampai 5% pertumbuhan ekonomi kita. Kemarin di bawah nol waktu pandemi 2 tahun ini. Jadi inilah usaha-usaha kita semua barangkali. Kemarin juga salah satu usaha wali kota melaksanakan festival F8 dan ini luar biasa sekali animo masyarakat terhadap itu, dan yang paling banyak berperan di situ adalah UMKM, sehingga yang kita harapkan ada pemulihan recovery ekonomi yang begitu baik di Kota Makassar dan disambut baik juga oleh pelaku-pelaku UMKM Pak. Ya,
kondisi masyarakat yang belum hadir, dan ini juga dihadiri oleh beberapa termasuk ada beberapa negara juga yang dalam festival tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang di Kota Makassar, di Kota Angin Mamiri. Ya, mudah-mudahan angin sepoi-sepoi yang ada di Kota Makassar ini selalu menunjukkan kita selalu ingin bagaimana kita kembali lagi ke Makassar. Harapan kita seperti itu, dan saya melihat ini yang hadir di tempat ini orang hebat semua sebenarnya. Kita nanti yang banyak belajar kepada beliau-beliau ini. Ya, karena dari kementerian semua, rata-rata dari kementerian. Jadi ya, inilah mungkin tempat kita untuk share, untuk sama-sama share apa yang menjadi kekurangan kita. Ya, kita nanti minta juga bantuan daripada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kira-kira meningkatkan dari segi aspek di Kota Makassar ini. Karena memang kita ini sementara berguna oleh kota, dan salah satu program utama juga sekarang ini untuk mendukung program 24 program strategis dari Bapak Wali Kota adalah lorong wisata. Lorong wisata ini tujuannya memang adalah bagaimana meningkatkan perekonomian di lorong-lorong, di ganggang, kalau Jakarta namanya ganggang, di lorong-lorong. Bapak Ibu sekalian, ya harapan Bapak Wali Kota, karena permasalahan yang banyak itu pastikan di lorong, di gang. Sehingga ini yang dulu harus banyak mendapatkan perhatian di intervensi. Semua SKPD harus turun tangan untuk mengintervensi apapun yang harus dilakukan di situ di dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada. Nah, terutama barangkali pengembangan atau peningkatan ekonomi masyarakat kita yang ada di lorong. Sehingga ini itu masuk daripada pengembangan 24 program strategis Bapak Wali Kota. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya kita juga tadi malam sebenarnya Pak Wali Kota sudah mengadakan rapat lagi untuk bagaimana mengembangkan usaha yang ada di lorong, termasuk kita mengembangkan pertanian di lorong. Malah ya rencananya sih mau adakan pertanian bagaimana penanaman bawang di sana, termasuk juga padi, termasuk bagaimana pengembangan ikan di lorong, bagaimana pengembangan lobster di lorong. Jadi tadi malam kita sudah bicarakan dan sudah dirapatkan oleh seluruh SKPD, camat dan lurah. Diharapkan nanti ke depan mulai hari ini pengembangan itu jadi ada pilihan di lorong, satu kecamatan, dan ini perlu ada penguatan yang lebih maksimal di situ untuk bagaimana terkhusus meningkatkan ekonomi dan juga dalam usaha sesuai dengan instruksi Bapak Presiden menyangkut masalah pengendalian inflasi. Ini yang paling penting juga, mengendalikan inflasi dengan dampak daripada kenaikan BBM yang selama sekarang ini yang menjadi lumayan keresahan masyarakat. Kita hampir setiap hari juga ada demo-demo menyangkut masalah BBM. Tapi ya kita selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ini tidak mau itu memang harus dilakukan oleh pemerintah, karena untuk keberlangsungan negara ini dan pola subsidi ini betul-betul bisa sasarannya tepat, tidak kepada orang-orang yang tidak berhak menerima subsidi BBM ini. Jadi itu barangkali hal yang perlu saya sampaikan terakhir kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, pada prinsipnya kami menerima baik kedatangan Bapak Ibu sekalian untuk nantinya kita sama-sama saling bertukar pengalaman, saling bertukar informasi barangkali hal-hal yang sifatnya untuk kemajuan Kota Makassar. Jadi sudah disampaikan juga, kami berterima kasih nanti ada rekomendasi dari tim barangkali untuk menyampaikan kepada pemerintah Kota Makassar hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan. Ya, saya kira itu barangkali dari kami. Selamat datang di Kota Makassar. Dari dalam penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, dan seluruh rombongan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan cendera mata. Kami silakan yang mewakili Wali Kota Makassar dan Ketua Rombongan mohon izin untuk dapat mengambil tempat. Didampingi oleh Sekretaris BKPSDMD Kota Makassar dan Bapeda Kota Makassar.
cendera mata ini yang pertama dari pemerintah Kota Makassar kepada Ketua Rombongan Bapak Dr. Andes Indrianto Hadi Cahyono MSI. Selanjutnya dari LAN RI kepada pemerintah Kota Makassar. Dilanjutkan foto bersama. Mohon izin kepada seluruh peserta untuk berdiri pada masing-masing. Perkenalan kepada seluruh peserta. Untuk itu kami silakan dengan hormat Bapak Dr. Andes Indrianto Hadi Cahyono MSI. Distribusinya saya nggak sebut satu namanya, pasti nanti yang saya sebut namanya ketua angkatannya aja Pak Bisa. Itu kan ketua angkatan ya, ketua rombongan Makassar Pak Bisa. Bisa ini dari Kemenkominfo. Nah yang selanjutnya ada dari BPOM ya, Wasi. Kemudian dari ada BPS ada berdua, BPS ada Pak Martin dan Pak Yanto ya dari BPS. Kemudian dari BSSN ada Pak Edwin, kemudian dari BRIN Badan Nasional Republik, kemudian dari Kemenko Polhukam Pak Thomas. Ini hasilnya Makassar jadi tersesat di mana-mana.
saya menjadi saudara Danilan, jadi tugasnya untuk nganterin, bukan nganterin benernya, jamin. Kalau saya dijamin nanti, itu nanti akhirnya kuliner aja. Ya, baik Bapak Ibu, jadi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini angkatan ke-16 itu udah cukup lama Pak, itu sejak 12 Juli, jadi udah cukup lama, sudah panjang, dan itu ada beberapa agenda, salah satu agendanya agenda keempat itu adalah untuk visitasi kepemimpinan nasional itu para peserta ditugaskan untuk mengekspresikan semua apa yang sudah diperoleh selama pelatihan kemarin itu dilihat bagaimana implementasinya di lokus-lokusnya yang peserta kelompok ini lokus masa. Jadi nanti mereka bukan auditor Pak. Ya, jadi mereka nanti bukan mengaudit, ya, mereka itu hanya memotret. Jadi hanya memotret seperti apa kondisi pemerintahan, ya, bagaimana manajemen strategis, bagaimana pemerintahan strategis di pemerintahan kota masa. Kalau bukan auditor Pak, jadi jangan khawatir, jangan nanti uang. Jadi kalau mati-mati hati-hati Bapak Ibu, jangan nanti seperti itu. Mereka nanti memotret saja Pak. Jadi memang tugasnya memotret. Dari potret itu nanti mendapat tugas menyusun laporan. Satu laporannya terkait dengan individu. Jadi nanti masing-masing peserta itu bisa memperoleh lesson learn. Wah, apa keterlibatan Kota Makassar yang mungkin bisa diadopsi, diadaptasi di masing-masing tempat kerjanya. Jadi tugas pertamanya adalah memberi untuk pribadinya masing-masing bagaimana mengambil lesson learn. Tugas yang kedua itu untuk melihat apa potensi pengembangan yang ada di Kota Makassar. Jadi tentu Kota Makassar sudah luar biasa, sudah memiliki beberapa spot di situ. Nah, itu justru yang mungkin agak kesulitan bagi para peserta karena ditugaskan untuk mencari celah-celah yang mungkin masih bisa berpotensi diulang. Nah, jadi nanti yang tugas kedua nanti para peserta secara kelompok itu menyusun sebuah rekomendasi perbaikan dan nanti akan disampaikan kemudian. Dan tentu ini kan dari berbagai sudut pandang dari kementerian, lembaga, dari KPK dan juga benchmarking dari beberapa pemerintah daerah lainnya, sehingga nanti diharapkan rekomendasinya itu sangat komprehensif, mewakili berbagai warna. Temanya, jadi enggak segala macam hal yang diangkat. Tema dari angkatan ini adalah membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dan khusus untuk kelompok ini itu terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal dan PAI. Oleh karena itu, saya kira kemarin di Pasnya juga sudah berkunjung ke pemerintah Kota Makassar sudah mulai menyampaikan ini loh, informasi yang akan digali. Jadi Bapak Ibu di sini juga sudah menggalinya Pak, mohon maaf itu berdasarkan data-data sekunder baik melalui web maupun publikasi yang lain. Jadi sudah banyak informasi terkait Kota Makassar. Mungkin jadi kali ini kunjungan ini untuk melihat benar-benar seperti apa, konfirmasi dan sebagainya. Jadi oleh karena itu nanti mungkin akan ada banyak diskusi, banyak jawab baik di sini dengan Bapak Bayu Said ataupun nanti saya juga akan ada ke Pak Berda ya. Nanti settingnya, tapi tentu akan banyak informasi yang akan digali khususnya untuk mengkonfirmasi sehingga nanti pada saat penyusunan laporan
Selanjutnya sambutan penerimaan Wali Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kota Makassar. Kami silakan kepada Bapak Haji Muhammad Mario Said SIPDSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Haji sebagai ketua tim barangkali di dalam membawa visitasi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat Lang RI Indonesia. Ya, yang saya hormati di sini juga hadir mendampingi kami ada Kepala Bapeda yang diwakili oleh Pak Sekretaris Bapeda Pak Hamka. Saya hormati Kepala BKPSDM Kota Makassar yang diwakili oleh Pak Sekretaris juga Pak Dewa. Orang Bali nih Pak, tapi kesasar di Makassar. Dan saya hormati para kepala bidang pejabat struktural, dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta visitasi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Lang RI yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin hadirat yang sangat berbahagia. Pertama-tama mari ya, kita tidak henti-hentinya menjadikan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti terima kesehatan, kesempatan berada di sini. Pak Hendra tadi sudah sedikit menyampaikan bahwa sudah beberapa tempat barangkali sudah dikunjungi di Makassar karena kemarin sudah tiba ya Pak ya, kemarin berarti sudah inilah. Dia juga tadi menyampaikan bahwa ya 4 tahun yang lalu berangkatnya atau sekitar 5 tahun yang lalu ya Pak ya berada di Makassar, dan sekarang dia berada lagi di Makassar. Ya ada sedikit perubahan barangkali, banyak ya Pak, banyak perubahan ya, alhamdulillah. Memang sudah banyak perubahan ya, dan memang kita ini sudah berusaha untuk betul-betul melakukan recovery terus menyambut masalah ekonomi di Makassar ini Pak. Karena kemarin waktu pandemi ya kita berada di bawah nol, ya, sehingga ini kita online kembali. Dan sekarang sudah sekitar 4% pertumbuhan ekonomi. Kemarin di bawah nol waktu pandemi 2 tahun ini. Jadi inilah usaha-usaha kita semua barangkali. Kemarin juga salah satu usaha Wali Kota melaksanakan festival development, dan ini luar biasa sekali animo masyarakat terhadap itu. Dan yang paling banyak berperan di situ adalah UMKM, sehingga yang kita harapkan ada pemulihan recovery ekonomi yang begitu baik di Kota Makassar, dan ini disambut baik juga oleh pelaku UMKM Pak. Ya, saya tidak tahu berapa kemarin itu masyarakat yang belum hadir, dan ini juga dihadiri oleh beberapa, termasuk oleh beberapa negara juga ya, dalam festival tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang di Kota Makassar, di Kota Angin Mamiri. Ya, mudah-mudahan angin sepoi-sepoi yang ada di Kota Makassar ini selalu kita selalu ingin bagaimana kita kembali lagi ke Makassar. Kalau kita seperti itu, dan saya melihat ini yang hadir di tempat ini memang hebat semua sebenarnya. Kita nanti yang banyak belajar kepada beliau-beliau ini. Ya, karena dari kementerian semua, rata-rata dari kementerian. Jadi ya inilah mungkin tempat kita untuk share, untuk sama-sama share apa yang menjadi kekurangan kita. Ya kita nanti minta juga bantuan daripada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kira-kira meningkatkan dari segi aspek di Kota Makassar ini. Karena memang kita ini sementara berguna wali kota, ibu wakil wali kota. Dan salah satu program utama juga sekarang ini untuk mendukung program 24 program strategis daripada Bapak Wali Kota adalah lorong wisata. Lorong wisata ini tujuannya memang adalah bagaimana meningkatkan perekonomian di lorong-lorong, di gang-gang, kalau Jakarta namanya gang-gang, di sini lorong-lorong. Bapak Ibu sekalian, ya harapan Bapak Wali Kota, karena permasalahan yang banyak itu pastikan di lorong, di gang. Sehingga ini yang dulu harus banyak mendapatkan perhatian, intervensi. Semua SKPD harus turun tangan untuk mengintervensi apapun yang harus dilakukan di situ di dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya. Ya, terutama barangkali pengembangan atau peningkatan ekonomi masyarakat kita yang ada di lorong. Sehingga ini pintu masuk daripada pengembangan 24 program strategis Bapak Wali Kota. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya kita juga
seluruh SKPD, camat dan lurah untuk bagaimana pengembangannya. Diharapkan nanti ke depan mulai hari ini pengembangan itu jadi ada dipilih nanti satu lorong satu kecamatan, dan ini perlu ada penguatan yang lebih maksimal di situ untuk bagaimana terkhusus meningkatkan ekonomi dan juga dalam usaha sesuai dengan instruksi Bapak Presiden menyangkut masalah pengendalian inflasi. Yang paling penting juga mengendalikan inflasi dengan dampak daripada kenaikan BBM yang selama sekarang ini menjadi lumayan keresahan masyarakat. Kita hampir setiap hari juga ada demo menyangkut masalah BBM. Tapi ya kita selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ini mau tidak mau ini memang harus dilakukan oleh pemerintah karena untuk keberlangsungan negara ini dan pola subsidi ini betul-betul bisa sasarannya tepat, tidak kepada orang-orang yang tidak berhak menerima subsidi terus subsidi BBM. Jadi itu barangkali hal yang perlu saya sampaikan Pak Henry pada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, pada prinsipnya kami menerima baik kedatangan Bapak Ibu sekalian untuk nantinya kita sama-sama saling bertukar pengalaman, saling bertukar informasi barangkali hal-hal yang sifatnya untuk kemajuan Kota Makassar. Tadi sudah disampaikan juga, kami berterima kasih nanti ada rekomendasi dari tim barangkali untuk menyampaikan kepada pemerintah Kota Makassar hal-hal apa yang menjadi yang perlu dilakukan menjadi perbaikan. Ya, saya kira itu barangkali dari kami. Selamat datang di Kota Makassar. Jika di dalam penjemputan kami ada hal-hal yang berkenan, Pak Hendrik dan seluruh rombongan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan cendera mata. Disilakan yang mewakili Wali Kota Makassar dan Ketua Rombongan mengizin untuk dapat mengambil tempat. Didampingi oleh Sekretaris BK PSDD Kota Makassar dan Bapeda Kota Makassar. Penyerahan cendera mata ini yang pertama dari pemerintah Kota Makassar kepada Ketua Rombongan Bapak Dr. Andes Librianto Hadi dan Ilmu MSI. Selanjutnya dari LAN RI kepada pemerintah Kota Makassar. Dilanjutkan foto bersama. Mohon izin kepada seluruh peserta untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Ya, buka masker. 1, 2, 3. Semangat, tepalkan tangan. Oh, salingnya. Makassar luar biasa. Tepuk tangan untuk semua kita semua. Terima kasih kita semua. Sukses untuk kita semua. Peduliki, salam maki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.